Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fahriatul Kamila dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan tema dampak rumah singgah bagi masyarakat di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Video ini menjadi pengganti UAS pada mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmila Nengsi SPD MPD. Baiklah, pada hasil proses penelitian ini terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Manusia bisa bermanfaat jika ada pendidikan, karena setiap manusia atau semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif, mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun juga rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak yang terjadi rumah singgah ini terhadap masyarakat Kota Batu Raja? 2. Bagaimana fungsi dan tujuan dari rumah singgah ini terhadap masyarakat Kota Batu Raja? 3. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh rumah singgah tersebut? Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini, mencari informasi dari rumah singgah agar lebih mengetahui adakah dampaknya bagi masyarakat terhadap rumah singgah, fungsi serta tujuan rumah singgah ini terhadap masyarakat, dan kegiatan atau program apa saja yang akan dilakukan. Di sini juga penulis berfokus penelitian pada rumah singgah yang berada di Kota Batu Raja yang baru pertama kali dibangun dan diresmikan pada tahun 2020. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian untuk semua orang yang membaca dapat menambah wawasan jika rumah singgah itu sangat berguna bagi masyarakat sekitar daerah tempat tinggal yang mempunyai rumah singgah, dan juga menambahkan referensi bagi peneliti berikutnya, serta bagi pendidikan luar sekolah untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Masyarakat secara umum adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat umumnya mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas teratur. Adapun pendapat dari para ahli mengenai apa itu masyarakat, yaitu menurut Selosoe Marjan mengatakan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Berikutnya, pengertian dari rumah singgah. Rumah singgah yaitu sebagai bangunan atau tempat tinggal yang ditempati dalam waktu yang tidak lama. Menurut Hakim Junaidi, rumah singgah merupakan suatu shelter yang berfungsi sebagai tempat tinggal, pusat kegiatan, dan pusat informasi bagi anak jalanan. Rumah singgah merupakan proses informal dan menciptakan sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan agar anak-anak akan selalu di rumah singgah. Berikutnya, dampak rumah singgah bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu resah lagi karena adanya rumah singgah ini dan dinas sosial terhadap orang gangguan jiwa, karena mereka akan ditangani dan ditangkap untuk dibawa ke rumah singgah tersebut. Untuk para anak jalanan, mereka bisa mendapatkan pendidikan sehingga mereka tidak akan mengganggu jalanan lagi. Diberikan pelatihan bagi orang-orang yang membutuhkan agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dengan adanya rumah singgah dapat menyadarkan masyarakat sekitar jika masih ada yang perlu bantuan dari mereka. Fungsi dan tujuan dari rumah singgah. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi dari rumah singgah ini tentulah untuk membantu para anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa, pengemis, gelandangan, serta orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita masyarakat sekitar maupun dinas sosial. Di sini, fungsi rumah singgah juga membantu membentuk karakter pada diri anak dan memberi sebuah pendidikan kepada setiap orang. Tidak hanya belajar saja, tetapi mereka juga melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat, seperti membuat kerajinan yang bisa
dijadikan sebuah usaha yang dimana membantu perekonomian mereka. Bagi mereka yang dulunya pernah diperlakukan tidak mengenakan seperti kekerasan yang terjadi pada diri mereka, terutama pada anak yang bisa membuat mental pada dirinya down, atau ketika mereka besar mereka akan melakukan perbuatan di masa kecilnya sehingga menyakitkan orang lain juga. Di sini dinas sosial akan melindungi mereka. Berikutnya, tujuan dari rumah singgah ini adalah menyadarkan masyarakat sekitar bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, karena siapa lagi yang bisa membantu mereka, seperti anak jalanan yang sangat membutuhkan kita. Bahkan ada anak-anak tersebut yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal maupun tidak memiliki orang tua atau sanak saudara sendiri, sehingga membuat mereka mau tidak mau hidup di jalanan dengan berlapisan kardus atau koran. Terkadang juga mereka entah sudah makan atau belum. Itulah tujuan dibangunnya rumah singgah oleh dinas sosial di Kota Batu Raja. Mereka bisa membantu anak-anak tersebut mencari keluarga mereka atau dimasukkan ke dalam panti asuhan maupun lembaga yang menerima para anak jalanan ini, agar mereka tidak hidup di jalanan, sehingga membuat kota aman dan tentram, termaksud untuk orang gangguan jiwa, pengemis, gelandangan, atau pengganggu yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Karena rumah singgah ini juga membantu mereka untuk mencari keluarga mereka masing-masing. Adapun kegiatan yang dilakukan, rumah singgah ini yang terdapat di daerah Kota Batu Raja telah didirikan oleh dinas sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan agar menjadi manusia yang bermanfaat. Tahun 2019 didirikanlah rumah singgah di Jalan Ganesa di dekat TPU Pekas Desa Airpau, Kecamatan Batu Raja Timur, yang akan diresmikan pada tahun 2020 ini. Mungkin karena baru dibuka dan diresmikan sehingga belum ada kegiatan resmi yang dilakukan oleh rumah singgah tersebut. Mungkin ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan seperti memberi pembelajaran bagi anak-anak jalanan, pelatihan bagi orang-orang yang membutuhkan, maupun senam bareng, dan masih ada kegiatan lainnya jika COVID ini akan berlalu dan diresmikan pula kegiatan yang akan dilaksanakan. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di rumah singgah yang berada di Kota Batu Raja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian data berupa wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara dan observasi akan disimpulkan dan dibentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada anggota dari rumah singgah tersebut. Tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan ini di Desa Airpao dekat TPU Pekas, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020. Berikutnya subjek penelitiannya ialah Ketua Dinas Sosial dan Masyarakat yang ada di sekitar tempat rumah singgah tersebut. Dan apa saja prosedur penelitian? Prosedur yang dilakukan ini dengan cara observasi dan wawancara. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data-data yang telah dirancang dengan cara mewawancarai langsung dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan observasi yang mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Setelah itu, semua data yang telah dirangkup akan dianalisis dengan metode kualitatif. Menurut Kartini Kartono, ia mengatakan observasi adalah pengujian dengan tujuan tertentu untuk mengumpulkan fakta, nilai, satu verbalisasi atau pengungkapan dengan kata-kata segala sesuatu yang sudah diamati. Dan menurut Sugiono, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan ponsel. Kaitan rumah singgah ini dengan pendidikan luar sekolah. Yaitu kaitan rumah singgah dengan pendidikan luar sekolah adalah kita sebagai seorang pendidik juga bisa membantu dalam menanggulangan rumah singgah tersebut, karena peran pendidikan luar sekolah bagi rumah singgah juga sangat penting.
terutama pada pendidikan bagi anak jalanan. Peran pendidikan luar sekolah juga bisa membantu dalam pendidikan non-formal mereka. Tidak hanya itu, mereka akan diajarkan membuat kerajinan tangan yang dapat menghasilkan uang sehingga mereka tidak meminta-minta lagi di jalanan, tetapi mereka dapat menghasilkan uang dengan cara hasil keringat mereka sendiri. Dan masih banyak lagi peran penting pendidikan luar sekolah bagi rumah singgah tersebut. Baiklah, yang terakhir yaitu bab 4. Kesimpulan, berhak mendapatkan pendidikan karena pendidikan itu wajib. Pendidikan terdiri dari formal, informal, dan non-formal. Jika anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan formal seperti anak yang lainnya, itulah mengapa adanya pendidikan non-formal yang dapat membantu mereka yang tidak bisa mendapatkan pendidikan seperti biasa. Begitu juga pada rumah singgah ini yang bisa membantu para anak jalanan yang tidak pernah sama sekali mencicipi bangku sekolah. Mereka akan diajarkan berbagai pendidikan, keterampilan, serta mengembangkan potensi yang mereka miliki, serta menanamkan tersebut. Begitupun terhadap orang gangguan jiwa, mereka akan diberi pelatihan. Itulah pentingnya pendidikan bagi diri kita maupun orang lain. Dan berikutnya yaitu saran. Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penulisan proposal penelitian ini dan mungkin terdapat tulisan yang salah. Maka dari itu, penulis ini meminta kritikan ataupun pendapat para pembaca. Di sini juga penulis mengajak para pembaca agar lebih perhatian kepada anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa, pengemis, dan orang-orang yang sangat membutuhkan rangkulan dari kita. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat mendukung adanya rumah singgah agar mereka merasakan jika kita juga memperhatikan mereka, agar mereka menjadi orang yang lebih bermanfaat dan menjadi penerus selanjutnya.